Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. kita lanjutkan lagi materi minggu lalu, yaitu presentasi ya. Saya mau absen dulu. Sofi hadir. Akila. Muhammad Darul. Hadir, Pak. Syahsani. Kania Maharani. Hadir, Pak. Nur Adina. Rizka Agustiani. Nasara. Hadir, Pak. Pak, maaf, Pak. Akila hadir, Pak. Sihan. Tenti Maria Elsa. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Florentius. Hadir, Pak. Rawat biru, rawat rutin. Hadir. Lintang Asi Ardana. Hadir, Pak. Linda Febrianti. Hadir, Pak. Tiffany Arwan. Rizky Mardianto. Hadir, Pak. Amelia Azahra. Rifanda Ahmed. Leni Anita. Hadir, Pak. Mutia Rahma. Hadir, Pak. Nur Humaida. Hadir, Pak. Naufal Alfarisi. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siti Nur Hidayah. Hadir, Pak. Anggi Ayu. Salsabila Amin. Dia Fitriani. Hadir, Pak. Puput Purwati. Hadir, Pak. Wildan Ardabili. Hadir, Pak. Hadir. Rinauli Patricia. Hadir, Pak. Yulia Afrianti. Nabilah. Randy Apriano. Dimas Andri. Hadir, Pak. Bunga Melati. Hadir, Pak.
Nabila Putri, Hadir, Pak. Bundan Eryo, M. Rifki, Hadir, Pak. Muhammad Yusuf, Hadir, Pak. Fadli Nur Fauzan, Hadir, Pak. Muhammad Rizky Akbar, Hadir, Pak. Daren Haikal, Ireni, Julius Marcelino, Nur Fauziah, Hadir, Pak. Diva Ramya, Hadir, Pak. ya baik. Hari ini kita melanjutkan materi presentasi Anda ya. Yang belum itu ini ya, yang tanggal 28, kelompoknya Nasara Seraya dan teman-teman, terus Siti Nuridaya dan kawan-kawan, dan Muhammad Yusuf Saputra. Nah, silakan dipersiapkan kelompoknya Nasara, nanti langsung dilanjutkan Siti Nuridaya dan Muhammad Yusuf Saputra. Ya, silakan ya. Terus dulu share-nya. Stop share-nya. Baik, izin share screen ya, Pak. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bapak ini langsung aja ya, Pak. Ya, silakan langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Hari kameranya ini dinyalakan ya. kami kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami kelompok 2 akan membahas atau mempresentasikan tentang just in time. Next. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasara Sraya dan teman-teman saya Sihan, Tenti, Florentius, Lintang, Linda, dan Tiffany. Next. Apa sih just in time itu? Just in time itu adalah seperangkat teknik untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas, dan mengurangi biaya operasi. Next. Yang pertama, produksi just in time atau JTI adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan. Produksi just in time atau JTI adalah Next. JTI adalah memproduksi apa yang dibutuhkan hanya pada saat dibutuhkan
dan dalam jumlah yang diperlukan. Terus ada autonomasi. Autonomasi adalah suatu unit pengendalian cacat secara otomatis yang tidak memungkinkan unit cacat mengalir ke proses selanjutnya. Yang ketiga, tenaga kerja fleksibel. Itu maksudnya adalah mengubah-ubah jumlah pekerjaan sesuai dengan fluktuasi permintaan, berpikir kreatif, dan menampung saran-saran dari karyawan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sihan. Sihan, silakan. Ada suaranya nggak? Suaranya nggak? Oh, gila kontrolnya. Halo. Halo. Ada suaranya. Nggak ada suaranya ya? Halo. Ada. Ada. Oh ada. Sorry. Jadi ini slide terhadap sistem perusahaan Jepang. Next. Perusahaan-perusahaan Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta jumlahnya sama dengan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh konsumen. Maka mengembangkan sistem JIT atau bisa disebut dengan sistem produksi tepat waktu atau dapat disebut juga dengan sistem manajemen fabrikasi modern. Slide selanjutnya akan dilanjutkan. Diambil contoh dari perusahaan Toyota Motor Corporation yang telah menerapkan JIT dalam sistem perusahaannya. Toyota Motor Corporation memiliki latar belakang sebagai berikut. Yang pertama, Toyota Motor adalah pabrikan mobil Jepang yang berkantor pusat di Toyota Aichi, Jepang. Yang kedua, November 2014 adalah perusahaan terbesar ke-12 di dunia berdasarkan pendapatan. Yang ketiga, Toyota adalah produsen mobil terbesar di 2012 berdasarkan produksi. Yang keempat, Toyota adalah produsen mobil pertama di dunia yang memproduksi lebih dari 10 juta kendaraan per tahun. Yang kelima, pada Juli 2014, Toyota adalah perusahaan terbesar di Jepang berdasarkan kapitalisasi pasar dan pendapatan. Next. Kegiatan yang dilakukan perusahaan Toyota Motor sebagai berikut. Yang pertama, inventory reduction. Yang kedua, quality improvement. Yang ketiga, lead time reduction. Yang keempat, continuous improvement atau kaizen. Yang kelima, preventive maintenance. Dengan menerapkan JIT, maka perusahaan akan terhindar dari pemborosan. Berikut ialah pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah terhadap produksi. 1. Produksi yang berlebihan, overproduct. 2. Waktu menunggu, waiting time. 3. Transportasi, transportation. 4. Proses yang berlebihan, processing. 5. Persediaan yang berlebihan, inventory. 6. Gerakan yang tidak promotion. 7. Produk cacat, produk defect. Hubungan JIT terhadap etos kerja. Meskipun hasil penggunaan dari konsep JIT yang telah diterapkan Toyota dalam sistem Toyota Production System atau TPS-nya ini terbukti berhasil mengurangi waste dan biaya produksi dalam menentukan strategi persediaan bahan baku dalam proses produksi mobil-mobilnya. Ternyata penyesuaian dan peningkatan mutu SDM di dalam penerapan konsep JIT tersebut juga menjadi faktor penting demi tercapainya hasil produk mereka yang lebih baik.
Jika sebuah perusahaan ingin meningkatkan kualitas proses, maka manajemen harus memperkuat kebijakan yang akan mereka terapkan di seluruh tenaga kerja yang ada. Dalam kasus tertentu, perusahaan akan melibatkan vendor sebagai salah satu pemasok dalam supply chain, memastikan agar perusahaan mendapatkan bahan baku yang berkualitas tinggi. Maka dari itu sudah sepatutnya perusahaan memperlakukan pekerja secara adil dan mampu membayar biaya hidup yang berlanjut bagi seluruh karyawan agar kebijakan yang mereka terapkan dapat dijalankan dan dipatuhi dengan baik. Konsep JIT dalam proses manufaktur harus benar-benar disesuaikan dengan organisasi yang akan menerapkan konsep tersebut. Hal ini pun yang tercermin dalam aspek-aspek budaya yang terkait dalam munculnya JIT di Jepang. Seperti para pekerja yang harus memiliki motivasi tinggi untuk melakukan perbaikan dari waktu ke waktu ataupun menetapkan standar yang lebih tinggi. Perusahaan harus berfokus pada upaya pengembangan kelompok yang akan melibatkan berbagai kombinasi dari bakat dan juga pengetahuan, kemampuan memecahkan masalah, serta ide-ide untuk mencapai tujuan bersama. Solusi JIT terhadap bottleneck workstation. Next. Bottleneck atau leher botol diartikan sebagai suatu operasi yang memiliki output terbatas atau lebih kecil dalam sebuah rangkaian produksi. Bottleneck mempunyai kapasitas yang lebih kecil daripada stasiun kerja sebelum maupun sesudah dalam rangkaian proses produksi. Bagaimanapun baiknya sistem didesain, terjadinya balance dalam jangka panjang sulit tercapai. Perubahan produk, bauran produk, dan volume bisa menjadi penyebab terjadinya bottleneck. Dengan menerapkan konsep JIT dalam proses manufaktur, sebuah perusahaan dapat mengurangi risiko cacat pada produknya. Karyawan yang bekerja pada pabrik yang telah menerapkan JIT memiliki pengetahuan, sumber daya, dan juga mengetahui proses yang diperlukan untuk dapat membuat produk yang lebih baik. Para pekerja atau karyawan akan menemukan solusi dalam setiap masalah. Dengan menerapkan JIT, maka para pekerja atau karyawan dapat melakukan salah satu solusi JIT, yaitu pull atau push system. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Sihan. Sihan, silakan. Lalu terdapat solusi MPR. MRP itu material requirement planning yang dianggap sebagai solusi total pada masalah-masalah pengendalian manufacturing. Ternyata tidak seluruhnya bisa mengatasi masalah. Ramalan yang digunakan untuk membuat master schedule planning yang kemudian dijadikan dasar disusunnya MRP ternyata tidak bisa menghasilkan just in time. Next. March dan Leaf menyimpulkan bahwa sebab-sebab kegagalan MRP karena 3 hal sebagai berikut. MRP mengabaikan batasan kapasitas dari suatu stasiun kerja sampai jumlah sedemikian besar, yang mana menjadikan tak terelakkan adanya rencana yang tidak realistis.
MRP dan ketidakpastian. MRP tidak dapat mengcover kedinamisan pada the floor activities yang mengakibatkan adanya kegiatan-kegiatan yang tidak terkoordinir dengan baik. Satu level kegiatan dalam proses produksi mengirimkan output pada level berikutnya tanpa melihat kebutuhan karena yang dilihat adalah jadwal yang sudah disusun. Kemudian MRP menggunakan parameter-parameter tetap yang sudah ditentukan seperti lot size, safety, mundurin lagi bentar. Tadi seperti lot size, safety stock, dan lead time sehingga dalam penerapannya menjadi kaku. Next. Perbedaan pull system dan push system. Pull system materi diproduksi hanya jika dimintakan dipindahkan jika diperlukan. VKTS mesin terdahulu menghasilkan output hanya setelah menerima permintaan dari urutan mesin lainnya. Pengambilan tindakan atas permintaan. Davila lebih melihat ke depan permintaan nyata bersifat mengurangi persediaan dan antrian. Contohnya sistem Kanban. Push system, pengambilan keputusan produksi dalam antisipasi terhadap kebutuhan. VKTS, mesin terdahulu menghasilkan output tanpa menunggu permintaan dari urutan mesin yang lainnya. Terus pengambilan tindakan atas antisipasi terhadap kebutuhan. Davila lebih melihat ke belakang berdasarkan lamaran. Mengajukan antrian untuk mendukung operasi dan meningkatkan utilitas stasiun kerja. Contohnya sistem MRP. Kemenangan perusahaan Jepang dalam persaingan agar terbantu dengan mutu terunggu tidak lain adalah buah hasil dari penerapan sistem manajemen persediaan dengan konsep just in time. Dalam sebuah manufaktur dikenal adalah adanya istilah manufaktur can everything, MCE. MCE, produce and time. Produce and time is free time, by time, dan most time. MCE yang ideal dicapai jika sama dengan 1 atau mendekati angka 1, yang berarti bahwa perusahaan telah mampu menghilangkan waktu yang tidak bernilai atau non-value added time dengan memproduksi dalam jumlahnya yang diperlukan dengan jumlah waktu yang tepat dalam setiap tahap produksi. JIT dapat memberikan kontribusi dalam menghilangkan waktu inspeksi atau inspection time, waktu menunggu waiting time, dan waktu memindahkan moving time, sehingga dapat meningkatkan produktivitas akibat hilangnya aktivitas tidak bernilai tambah. Ya, jadi 2001. Next. Variabel sistem produksi. Kecepatan proses produksi ada 2, yaitu kelompok sel dan kelompok sel. Variabel sistem produksi. Sistem produksi dibagi menjadi 2, yaitu sistem Kanban dan barcoding system. Next. Variabel just in time. Just in time dibagi menjadi 3, yaitu biaya produksi rendah, tingkat produktivitas, dan hubungan pelanggan dengan pemasok. Variabel kerja produksi. Kinerja produksi ada perbaikan terus-menerus dan
peningkatan mutu dan perdayaan mutu. Next. Diterima hipotensi yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif antara organisasi proses produksi dengan JIT. Hal ini berarti kecepatan proses produksi sangat berhubungan dengan JIT. Yang mana dengan adanya kecepatan dalam produksi maka memberi manfaat yang strategis bagi perusahaan, yaitu berupa pelayanan yang cepat atas pesanan dari pelanggan. Bila barang tersebut cepat diproses dan disampaikan kepada para pemesan, maka tidak hanya terjadi pengurangan pada barang dalam proses, tetapi juga pengurangan terhadap barang jadi. Pada kesimpulan hipotensi ini diperkuat dengan pendapat Wilopo dan Purnamasari 1996 yang mengatakan bahwa tujuan JIT adalah menurunkan waktu proses produksi sebagaimana diketahui waktu proses produksi terdiri dari waktu persiapan, waktu memindahkan bahan baku, waktu pemeriksaan, dan waktu tunggu di samping waktu pelaksanaan produksi itu sendiri. JIT juga mempunyai beberapa manfaat yang harus kalian ketahui, yakni adalah sebagai berikut. Biaya produksi jadi berkurang karena pengurangan waktu siklus pembuatan, pengurangan waste dan inventory, serta penghapusan operasi yang tidak bernilai tambah. Kualitas jadi meningkat karena program peningkatan kualitas berkelanjutan. Desain karena respons yang cepat terhadap perubahan teknik, desain alternatif dapat dengan cepat dibawa ke lantai toko. Peningkatan produktivitas, fleksibilitas sistem produksi yang lebih tinggi, administratif, kemudahan, dan kesederhanaan. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Just in time ini banyak diadopsi oleh manufaktur-manufaktur karena memang efisien ya, sesuai dengan kebutuhan. Jadi pabrik itu membuat suatu barang sesuai dengan kebutuhan. Karena kalau kita atau industri menyimpan stok ya, stok yang terlalu banyak itu akan memakan biaya juga ya. Katakanlah ditaruh di gudang gitu ya. Nah, di gudang itu juga merupakan komponen biaya. Kalau misalnya Anda belajar manajemen itu biayanya apa? Kan cuma barang yang diam saja di ruangan gitu ya. Ya biayanya ya berupa fasilitas yang digunakan untuk menyimpan barang tersebut ya, supaya barang tersebut tidak rusak. Misalnya apa? Listrik ya, harus nyala lampunya misalnya, atau misalnya AC harus nyala ya, exhaust fan harus nyala, harus bersih ya, dan sebagainya. Nah, itu merupakan komponen biaya. Dengan adanya just in time, maka bisa diprediksi ini produksinya ya, seperti ini. Jadi dulu ketika mobil Ford itu memproduksi mobil ya, perusahaan Ford, perusahaan otomotif itu memproduksi mobil Ford dengan model T ya, waktu itu terkenal sekali ya. Mereka mengembangkan produksi massal gitu ya. Nah, jadi dengan perhitungan mereka, kalau barang diproduksi secara massal itu akan menurunkan biaya produksi yang otomatis barang yang dijual akan menjadi lebih kompetitif begitu ya. Nah, itu laku keras waktu itu. Tapi apa jadinya kalau misalnya nggak laku? Ya kan menumpuk ya, mobil yang sudah diproduksi banyak, kemudian menumpuk di gudang, tidak ada yang membeli. Nah, ini kan menjadi biaya juga gitu ya, seperti ini. Maka timbullah ide-ide seperti just in time dan sebagainya seperti ini. Ya, ini semua adalah dalam rangka untuk efisiensi dan memudahkan memprediksi produksi. Ya.
Terima kasih bagi kelompok Nasara dan teman-teman ya. Untuk selanjutnya, Siti Nuridayah dan teman-teman, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan presentasi mengenai topik Toyota Production System. Anggota kami terdiri dari yang pertama saya sendiri, Siti Nuridayah Arifin, yang kedua Puput Purwati, yang ketiga Anggi, yang ketiga Dia Fitriani, Wildan Ardagili, Salsabila Amin, dan terakhir Rina Uli. Pengertian Toyota Production System. Toyota Production System atau TPS adalah sistem sosioteknis terintegrasi yang dikembangkan oleh Toyota, yang terdiri dari filosofi dan praktik manajemennya. Teori sistem sosioteknis atau socio-technical system theory merupakan cara memandang organisasi yang menekankan pada keterkaitan dimensi teknis dan dimensi sosial. Teori tersebut mengartikan sistem sebagai bagian yang terdiri dari unsur-unsur yang berkaitan dengan bersifat yang terbuka. TPS ini juga sistem manajemen yang mengatur manufaktur dan logistik untuk produsen mobil, termasuk interaksi dengan pemasok dan pelanggan. Sistem ini juga sudah muncul jauh sebelumnya adanya konsep masa kini, yakni lean manufacture yang sifatnya lebih umum. Selanjutnya, pengembangan sistem TPS dilakukan oleh 2 orang insinyur industri Jepang pada rentang waktu antara tahun 1948 hingga 1975, yaitu Taichi Ohno dan Eiji Toyoda. Pada awalnya sistem ini disebut just-in-time production yang dibangun berdasarkan pendekatannya yang dibuat oleh yang pertama ada Sakichi Toyoda, yang pendiri Toyota, yang kedua ada Kiichiro Toyoda, merupakan putra dari pendiri Toyota, yang ketiga ada Taichi Ohno, seorang insinyur. Prinsip-prinsip yang mendasari TPS diwujudkan dalam konsep yang dikenal seluruh dunia industri modern dengan nama The Toyota Way. Selanjutnya, dilanjutkan oleh Wildan.
Tujuan utama adanya tips TPS terwujud dalam konsep murah yaitu mendesain dan identifikasi adanya beban berlebih muri dan adanya inkonsistensi murah, menghilangkan faktor-faktor pemborosan mudah. Next yang keempat. Konsep Toyota Production System. Toyota Motor Corporation menerbitkan deskripsi resmi mengenai TPS untuk pertama kalinya pada tahun 1992 berupa sebuah buklet yang berikutnya telah direvisi pada tahun 1998. TPS didasarkan pada dua pilar konseptual utama. 1. Just one time. 5 artinya membuat hanya apa yang dibutuhkan hanya jika diperlakukan dan hanya dalam jumlah. Jidoka 6, automation, yang berarti otomatisasi dengan sentuhan manusia. Next. Rumah Toyota Production System. Toyota Production System ini dibentuk seperti gambar rumah yang memiliki dua fondasi, yaitu 5S, safety, dan Aizunka dengan ditopang dua pilar, yaitu just in time dan Jidoka. Oke, udah. Komponen rumah Toyota Production System. 1. Budaya kerja 5S. 5S singkatan dari seri, Seton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke dalam bahasa Indonesia yang artinya ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. 2. Hijunka. Menurut PT Toyota Motor Company, Hijunka adalah suatu metode sistem produksi yang merata berdasarkan pada target harian dan bulanan. 3. Just in time. Just in time atau JIT adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin. 4. Jidoka. Jidoka dalam bahasa Jepang berarti otomatisasi dan otomasi. 5. Safety. Safety adalah kondisi aman di mana terlindung dari segala bahaya kecelakaan maupun resiko. Sejarah penemuan TPS. Perusahaan Toyota telah lama dikenal sebagai pemimpin dunia dalam manufaktur otomotif dan industri produksi. Ide produksi just in time berawal dari sang pendiri Toyota, yakni Kiichiro Toyoda. Inspirasi Toyota dalam membuat sistem tersebut bukan berasal dari industri otomotif Amerika yang pada saat itu menjadi yang terbesar di dunia, tetapi dari mengunjungi supermarket. Prinsip Toyota Production System. Continuous improvement. Prinsip perbaikan berkelanjutan terdiri dari yang pertama ada challenge atau tantangan. Kami membentuk visi jangka panjang menghadapi tantangan dengan keberanian dan kreativitas untuk mewujudkan impian kami. Yang kedua ada kaizen, yaitu kami meningkatkan operasi bisnis kami terus-menerus, selalu mendorong inovasi dan evolusi. Yang ketiga ada genji atau genbutsu, pergi ke sumber untuk menemukan fakta untuk membuat keputusan yang benar. Prinsip Toyota Production selanjutnya yaitu ada respect for people. Kedua adalah prinsip menghormati orang. Prinsip menghadapi orang terdiri dari yang pertama respect, artinya kami menghormati orang lain, melakukan segala upaya untuk memahami satu sama lain, bertanggung jawab, dan melakukan yang terbaik untuk membangun rasa saling percaya.
Yang kedua ada kerja tim, yaitu kami mendorong pertumbuhan pribadi dan profesional, berbagi peluang, pengembangan, dan memaksimalkan kinerja individu dan tim. Di sini juga ada prinsip takeaway, yaitu proses yang benar akan memberikan hasil yang benar dengan cara yang pertama, buat aliran proses yang berkelanjutan untuk membawa masalah ke permukaan. Yang kedua, gunakan sistem tarik atau juga pull system untuk menghindari produksi berlebih. Yang ketiga, meratakan beban kerja atau disebut juga dengan Heijunka, bekerja seperti kura-kura, bukan kelinci. Yang keempat, bangun budaya berhenti untuk memperbaiki masalah, untuk mendapatkan kualitas sejak awal atau disebut juga dengan Jidoka. Yang kelima, membuat standarisasi tugas adalah dasar untuk perbaikan berkelanjutan dan pemberdayaan karyawan. Next. Pengembangan TPS. Pada awalnya, Toyota mulai berbagi TPS dengan pemasok suku cadang atau suppliernya pada tahun 1999-an. Karena ketertarikan pada program dari organisasi lain, Toyota mulai menawarkan metodologi ini kepada pihak lain. Toyota bahkan telah menyumbangkan sistemnya untuk badan amal, menyediakan staf insinyur dan tekniknya untuk organisasi nirlaba dalam upaya meningkatkan efisiensi mereka dan juga kemampuan untuk melayani orang. Misalnya saat Toyota membuat food bank for New York City untuk secara signifikan mengurangi waktu tunggu di shop fitness, waktu mengepakkan di pusat distribusi makanan, dan ketiga dan waktu tunggu di food pantry. Terima kasih. Prinsip Toyota Way. Add value to the organization by development your people and partners. Tambahkan nilai bagi organisasi dengan mengembangkan orang-orang dan mitra Anda seperti yang pertama, ada menumbuhkan pemimpin yang benar-benar memahami pekerjaan, menjalankan filosofi, dan mengajarkan kepada orang lain. Yang kedua, kembangkan orang dan tim yang luar biasa yang mengikuti filosofi perusahaan Anda. Yang ketiga, hormati jaringan mitra dan pemasok Anda yang luas dengan menantang mereka dan membantu mereka meningkatkan diri. Next. Prinsip Toyota Way. Continuously solving root problems, drivers, organization learning. Artinya memecahkan akar masalah secara terus-menerus, mendorong pembelajaran organisasi, yaitu yang pertama, ada pergi dan lihat sendiri untuk memahami situasi secara menyeluruh, atau Genchi Genbutsu. Yang kedua, membuat keputusan secara perlahan melalui konsensus, dengan mempertimbangkan semua pilihan secara menyeluruh, atau Nemawashi, menerapkan keputusan dengan cepat. Yang ketiga, menjadi organisasi pembelajaran melalui refleksi tanpa henti, atau disebut Hensei, dan peringatan keberlanjutan dan tidak pernah berhenti yang disebut Kaizen. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Next, Hida.
Sudah? Sudah Belum, belum? Pak. Oh, sudah. Belum, Pak. Belum, Pak. Oh, belum. Ya. Berikut adalah kosakata penerapan TPS. Yang pertama ada andon, yaitu papan nama. Yang kedua ada caku-caku, yaitu beban. Yang ketiga ada gemba, yaitu tempat dilakukannya pekerjaan. Yang keempat ada ganci genbutsu, yaitu pergi dan lihat sendiri. Yang kelima ada hensei, yaitu refleksi sendiri. Refleksi diri. Yang keenam ada heinjunka, yaitu production smoothing. Yang ketujuh ada jidoka, yaitu automation dan otomatisasi. Yang kedelapan ada just in time, yaitu tepat waktu. Yang kesembilan ada kaizen atau continuous improvement. Yang ke-10 ada kanban atau kartu indeks manufaktur. Yang ke-11 ada muda, yaitu limbah atau sampah. Yang ke-11 ada murah. Yang ke-12 ada murah atau kondisi tidak sama rata. Yang ke-13 muri, yaitu beban berlebih. Yang ke-14 ada nemawashi, yaitu berkeliling ke akar-akarnya. Yang ke-15 ada obeya, yaitu ruang besar dan ruang dewan. Yang 16 ada pokayoke, yaitu sistem pencegah kesalahan. Yang ke-17 ada seibi, untuk mempersiapkan. Yang ke-18 ada seiri, yaitu sortir. Yang ke-19 ada seiton, yaitu mengatur. Yang ke-20 ada seiso, yaitu bersihkan dan periksa. Yang ke-21 ada seiketsu, yaitu standarisasi. Yang ke-12 ada shitsuke, yaitu berkelanjutan. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Jadi semua mata kuliah, semua materi Wonosyukuri ada di ini ya, di topik TPS ya. Ya memang seperti itu ya, karena memang TPS itu dirumuskan dari semangat Wonosyukuri tadi ya, dengan pengembangannya tentu supaya bisa mengikuti perkembangan zaman. Baik, untuk berikutnya kelompok berikutnya, kelompoknya siapa ini? Yang terakhir ya, Muhammad Yusuf Saputra. Ya, silakan. Izin share screen ya, Pak. Nyalakan dong kameranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Jidoka. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Diva Ramya Febiana, dan anggota kelompok saya yaitu Muhammad Yusuf Saputra, Fadil Nur Fauzan, Muhammad Rizkia, Daran Haikal, Ireni, Julius Marcelino, Nur Fauzia Milanti. Slide pertama akan dijelaskan oleh Yusuf. Pengertian Jidoka. Jidoka adalah istilah bahasa Jepang yang artinya adalah otomatisasi dan otonomisasi. Arti ini berasal dari dua huruf kanji jidoka. Otomatisasi adalah mengubah proses manual yang dikerjakan manusia menjadi proses mesin. Yang diotomatisasi adalah operasionalnya saja, tanpa ada umpan balik yang dapat mendeteksi kesalahan, dan tidak ada sistem penghentian proses bila terjadi kesalahan. Otonomisasi adalah mengubah proses manual menjadi proses mesin dengan menambah pengadilan cacat secara otomatis. Dalam otomatisasi ini di samping melibatkan beberapa jenis sistem otomatisasi dalam proses mesin, juga melibatkan pengadilan mutu yang dapat menghentikan proses bila terjadi cacat di proses produksi.
tujuan Jidoka ada 3, yaitu 1, menjamin hasil produksi mencapai kualitas terbaik. 2, menyederhanaan manpower produksi. 3, mencegah terjadinya downtime akibat adanya kelainan pada proses produksi. Perbedaan Jidoka dan otomatisasi. Pada Jidoka, mesin dapat mendeteksi masalah, sedangkan dalam otomatisasi, mesin tidak dapat mendeteksi masalah. 2. Pada Jidoka, defek tidak terjadi dan tools tidak rusak. Namun pada otomatisasi, defek terjadi berulang dan banyak tools rusak. 3. Pada Jidoka dapat menghemat sumber daya manusia. Namun dalam otomatisasi, sumber daya manusia tetap. Bagaimana awal mula Jidoka? Jadi awal mula Jidoka adalah dari sebuah mesin tenun yang dapat otomatis berhenti. Penemunya adalah Sakichi Toyoda. Ia menemukan satu alat yang mengkaizen mesin tenun tradisional lama sehingga dapat memberhentikan proses tenun ketika terjadi benang putus. Dengan jalan ini, Jidoka akan menghindari defect part terkirim ke proses berikut. Jidoka juga mendukung terbentuknya built-in quality dalam proses produksi, tidak menerima barang defect, tidak membuat barang defect, dan tidak mengirim barang defect. Sebagai hasil akhirnya, ketika barang defect bisa dicegah, inspektor kualitas jadi tidak diperlukan. Ini merupakan hal yang signifikan untuk hal-hal yang harus dilakukan untuk terciptanya implementasi Jidoka adalah yang pertama, secara periodik mengganti cutting tool mesin. Yang kedua, secara periodik mengecek kualitas produk. Yang ketiga, secara periodik mengganti oli mesin produksi. Yang terakhir adalah secara periodik membuang bari dan lainnya. Jidoka sebagai salah satu pilar TPS atau Toyota Production System didukung oleh 2 kegiatan utama, yaitu built-in quality in process, terus ada penyederhanaan manpower. Nah, tujuan built-in quality in process itu adalah agar suatu lini produksi hanya menerima barang berkualitas dari proses sebelumnya, hanya membuat barang yang berkualitas, dan hanya mengirim barang berkualitas ke proses berikutnya. Terus kalau penyederhanaan manpower itu adalah dengan cara memisahkan kerja orang dan kerja mesin. Selanjutnya, Ki, tolong Ki. Nah, built-in quality in process didukung oleh kondisi lini produksi harus berhenti jika ada klien. Kedua, ada penggunaan Pokoyakwe. Terus yang ketiga ada fixed stop position. 4, implementasi andon atau kontrol visual. Terus yang kelima, papan kontrol produksi. Yang keenam, ada standar kerja yang baik. Dan yang ketujuh, implementasi Kanban. Jidoka memungkinkan keadaan di mana setiap ada masalah mesin rusak atau keterlambatan dan defect pada produk dalam manufacturing, maka mesin akan berhenti dan memberikan alert pada tim leader atau supervisor. Next. Jidoka dapat didukung dengan sebuah alat untuk memvisualisasi permasalahan yang ada pada pos tertentu dan manufacturing, yaitu andon.
gambarnya ada di bawah. Angka-angka di atas menunjukkan pos-pos dalam manufacturing ada 3 warna. Dalam angka tersebut ada merah yang menunjukkan bahwa ada masalah di pos tersebut. Kemudian supervisor atau tim leader akan mendatangi pos tersebut untuk membentuk dan menyelesaikan permasalahannya. Kemudian, apa yang dipraktekkan di Toyota tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi dalam software development. Di dalam software development, hal ini dikenal dengan nama continuous integration. Continuous integration adalah praktik dalam software development di mana tim member diwajibkan untuk sesering mungkin mengintegrasikan kerjaannya dengan developer yang lain. Bedanya dengan Jidoka yang menghentikan proses produksi untuk sementara, dalam continuous integration, kita bisa melakukan paralel dengan kegiatan-kegiatan lainnya. Berikut adalah ilustrasi mengenai continuous integration. Yang pertama, developer check-in atau masukkan kodenya ke dalam software configuration management atau SCM, atau dikenal juga dengan nama version control. Yang kedua, integration build server akan memonitor perubahan-perubahan pada sistem SCM atau setiap kali developer melakukan. Yang ketiga, eksekusi build yang biasanya terdiri dari berbagai jenis testing, unit testing, comfort testing, dan integration testing. Yang keempat, ada kirimkan hasil build ke tim member project. Yang kelima, deploy aplikasi yang sukses di build ke development application selanjutnya bisa digunakan untuk melakukan functional testing oleh tester. Pentingnya hasil build membuat beberapa developer yang ekstrim mengintegrasikan dengan ORD, Lavalem, dan Traffic Lamp. Sama seperti Andon di Toyota yang mempunyai 3 warna. Continuous juga mempunyai 3 warna sebagai indikator hasil build. Gambar pertama yaitu integrasi dengan Lavalem, dan gambar yang kedua yaitu integrasi dengan Traffic Lamp. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih ya. Ya. Yaitu semua presentasi Anda itu sudah merangkum mata kuliah ini ya. Semoga kita bisa menambah wawasan mengenai hal-hal yang terkait dengan monosyukuri. Kemudian untuk materinya, silakan nanti di-share ya di Google Classroom di sini ya. Nah, di sini nih. Ini diisi komentarnya ya. Silakan diisi komentar. Berupa apa? Berupa link Google Drive ya, supaya teman-teman Anda yang lain juga bisa punya file presentasi tersebut. Ya baik, saya kira dari saya itu saja. Untuk minggu depan kita evaluasi berupa kuis. Pastikan Anda tepat waktu ya, karena kita kuisnya kan by system ya, pas di jam 13.30. Mari kita nyalakan webcam-nya supaya bisa saling melihat teman-teman kita ya. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Hmm.